saya ucapkan buat kita semua pada hari ini. Bukan memang ibadah kita, mari kita angkat hati kita percaya keberadaan para Tuhan yang disediakan kita. Dia ada di tempat ini. Dia siap untuk mengawal dan mengerjakan kita menjadi seperti yang dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau beri buat kami Tuhan kali hari ini. Dan kami mau bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Karena setiap nafas yang Kau berikan bagi kami berharga Tuhan, dan Kau beri bagi kami. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa. Ambil alih hidup kami. Love
ini, memberikan kekuatan, kesehatan setiap tubuh kami. Sehingga kami boleh ada pagi hari ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa yang kami terima, kami dapat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dengan pagi ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah di hadapan-Mu, dan kami undang hadirat-Mu yang hadir menjamah setiap kami yang ada pagi hari ini Tuhan. Dan setiap kuasa-kuasa roh jahat, setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan yang akan mengganggu kami dalam beribadah pagi hari ini, kami tangkap, kami tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami boleh memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Dan urapan-Mu bekerja buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau pakai pagi hari ini. Apa yang dikerjakan semuanya Tuhan diberkati di dalam Engkau dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap tetap berdiri. Kita mainkan satu pujian mengatakan dialah segalanya, dialah hidup, karena hanya terbaik buat dia. Kalau dia segalanya buat kita, kita wajib untuk meninggikan dia setiap waktu. Allah ditinggikan.
ini saya bukan kesaksian. Mungkin ada dari jemaat Tuhan yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupannya, untuk saling menguatkan satu yang lainnya. Saya persilakan. Ada? Ya, kalau belum ada, kita siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian tadi yang sudah kita nyanyikan, bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Dia berjanji, Dia pasti menggenapinya di dalam hidup kita sebagai umatnya. Yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan adalah percaya dan yakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita, karena Dia memegang kekuasaan tertinggi di dalam segala sesuatu. Dan kita percaya pagi hari ini firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam hidup kita, di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Karena kita tahu hari ini bukan hari yang semakin baik, tetapi bagaimana caranya kita membuat hari itu baik dalam hidup kita, dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, apapun yang terjadi, badai kehidupan apapun yang datang, kita tidak akan dapat digoyahkan, karena Tuhan memegang tangan kita dengan tangan yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu melawat dan menjamah setiap kami, sehingga kami datang di sini tidak sama seperti ketika kami pulang dari sini, karena kami belum mengalami kuasa dan jamahan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Haleluya. Dan tiada yang suka bagimu Tuhan, dan bagimu yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tahu, janji-Mu tak digenapi padaku.
pagi hari ini kami semua ada di hadapan hadirat Tuhan, dan kami percaya ada kekuatan yang dari Tuhan untuk melengkapi kami di dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk kami bisa menikmati kebenaran firman-Mu. Bekerjalah di antara kami sekalian di pagi hari ini, bahwa tidak ada seorang pun yang Engkau tinggalkan. Kami percaya dengan pasti lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, semakin kami diteguhkan menghadapi setiap hal yang kami hadapi di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus tetap menolong dan memberkati kami, sehingga Tuhan dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan, benar-benar kami boleh melihat akan kuasa kemuliaan Tuhan itu turun atas kehidupan kami sekalian. Apapun rancangan-rancangan kuasa kegelapan yang akan ambil bagian di dalam setiap pendengaran kami menikmati firman Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Tuhan malaikat surgawi untuk melindungi, menjaga, membentengi kami di pagi hari ini, supaya waktu kami mendengar firman Tuhan, kami mendengar dengan penuh sukacita. Kami boleh mendengar firman Tuhan di dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kami sampaikan selamat pagi, selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bersyukur kepada Tuhan kalau kembali kita boleh ada di pagi hari ini, bukan oleh kekuatan kita, tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu limpah di dalam hidup kita sekalian. Haleluya. Nah, saudara, kita bisa melihat saat-saat ini bagaimana pemerintah itu membawa kehidupan kita masing-masing untuk kita mau berjaga-jaga, ya, menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi, saudara. Supaya dengan kita berjaga-jaga Tuhan menghadapi segala sesuatu ini, biarlah kita boleh terpelihara dengan baik. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara punya anjing di rumah, saudara punya kucing di rumah, saudara punya ikan hias di rumah, ya. Saudara punya segala sesuatu, ya. Mobil di rumah, atau saudara ada bawa. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, semua ini harus kita jaga dengan baik, saudara, ya. Kita menjaga dengan baik supaya semuanya itu tidak akan mengalami kerusakan dan tidak akan mengalami kerugian, ya. Kalau tidak, saudara, akan terjadi kerusakan, akan terjadi kemacetan, ya, dan kita sendiri akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya, saudara, di dalam kita menjaga itu, saudara, ya, kita tentu membutuhkan tenaga, kita membutuhkan biaya, ya, kita membutuhkan hal-hal yang lain untuk hal ini, saudara, ya, dan itu memang baik, saudara, ya. Saudara, apalagi kalau barang-barang itu tidak gampang untuk didapat, ya. Mata tidak akan dijual di toko, ya. Ginjal tidak akan jual di toko, ya. Paru-paru tidak akan jual di toko, ya. Itu sebabnya kita perlu menjaga itu dengan baik, ya. Yang penting adalah jagalah keselamatan kita. Haleluya, ya. Yang saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap orang yang beriman
ada sesuatu yang perlu dijaga di dalam kehidupannya. Kita punya air hidup itu ada di dalam hidup kita ini, saudara ya. Dalam hati kita ya. Ada sungai yang mengalir di dalam hidup kita ya. Dan sungai ini tidak pernah kering. Karena apa? Karena kita menjaga itu, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mari bersama kita baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-23. Saya jemput Bapak Ibu, kita baca bersama ya, dengan suara yang keras ya, sambil kita menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Baca dan didengar oleh telingamu, dan biarlah engkau punya iman timbul dalam hatimu ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Di pagi hari ini Tuhan datang kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjaga hati kita ya. Karena apa? Hati kita itu akan terpancar kehidupan ya. Hidup yang kekal itu boleh terpancar dalam hidup kita sekalian. Itu sebabnya Alkitab katakan di sini, marilah kita menjaga dengan segala kewaspadaan. Bukan sekedar menjaga, tetapi dengan segala kewaspadaan kita menjaga hati kita. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi. Itu sebabnya mari coba kita lihat di sini, saudara, di dalam kitab Injil Yohanes. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke Injil Yohanes pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidupnya. Dalam hati setiap orang yang percaya itu akan mengalir ya. Mengalir aliran air hidup ya. Itu sebabnya saudara yang kekasih, perlu sekali untuk kita menjaga aliran-aliran yang mengalir di dalam hidup kita, saudara ya. Nah, barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya. Haleluya. Jadi bukan aliran-aliran duniawi ini yang mengalir, tetapi aliran-aliran air hidup itu mengalir di dalam kehidupan kita sekalian, saudara ya. Roh yang hidup itu akan mengalir ya. Jiwanya puas, hidupnya penuh dengan sejahtera, walaupun dalam situasi yang sulit dan sukar ini ya, tetapi kita penuh dengan sejahtera daripada Tuhan ya. Inilah tanda-tandanya bagi orang yang memiliki air hidup ya. Tanda-tandanya bagi setiap orang yang punya air hidup di dalam hidupnya, sehingga sukacita ada di dalam hidupnya, dia pasti mengalami suatu kegirangan, jiwanya jadi hidup dan bergairah, saudara ya. Saudara bisa melihat sekarang ini ya, orang
penuh dengan tanda tanya di dalam hidupnya, menghadapi masa yang sulit dan sukar ini, saudara ya. Tetapi kita percaya bahwa setiap pribadi kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan melihat air yang hidup itu akan bekerja di dalam hidup kita dan memberikan kita kepuasan di dalam Tuhan ya. Walaupun orang lain mengalami resesi ya, tetapi saudara dan saya tetap mengalami resepsi setiap hari, saudara ya. Tuhan akan buka jalan bagi kita sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata terus di dalam hidup kita masing-masing menghadapi situasi yang sulit dan sukar ini, saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita teringat tentang perempuan Samaria ya. Siapa itu perempuan Samaria ya? Dia adalah seorang tuna susila, saudara ya. Ya, seorang yang dunia bisa katakan orang nakal, saudara ya. Tetapi di sini kita bisa melihat, saudara, dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib ya. Di dalam keadaan dia mengalami tindisan, di dalam keadaan menghadapi kesulitan ya, pikirannya mumet setiap hari, saudara. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dia dapat berhasil membawa seluruh orang di kota Samaria boleh datang kepada Yesus dan mereka percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi ya. Nah, saudara, tetapi sebelumnya itu saudara kita bisa melihat bahwa perempuan ini lebih dulu juga mengalami suatu perubahan di dalam hidupnya ya. Kalau kita lihat kembali di dalam kitab Amsal, kitab Yohanes pasal yang ke-7 ya, ayat yang ke-38 ya. Yang dimaksud ya, ayat 37 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ya. Dalam hatinya perempuan ini akan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara ya. Supaya lewat aliran-aliran air hidup ini, saudara, kita bisa melihat dia melangkah dan memberkati banyak orang ya. Dia menyatakan bahwa Yesus Tuhan itulah Juru Selamat ya. Mari datang kepada dia dan terimalah dia. Dan orang begitu berbondong-bondong. Kalau saya pikir apa ya, perempuan kayak gitu, siapa mau percaya kamu ya? Tetapi ada satu kuasa yang besar terjadi di dalam perkataan perempuan ini, saudara. Sehingga kita bisa melihat bahwa dia bisa menggerakkan banyak orang untuk menemukan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saudara ya. Karena apa? Dia lebih dulu dipulihkan. Dia lebih dulu mengalami aliran-aliran hidup, saudara ya. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Roh yang memberikan ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-39, yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, dan roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya. Roh yang diterima mereka ya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, Tuhan berhasil ya membawa seluruh penduduk ya Samaria ini ya, lewat perempuan ini untuk bisa mengalami satu perubahan ya. Doakan supaya Roh Kudus akan bekerja di dalam bangsa dan negara kita, supaya lewat setiap masalah persoalan ini ya, biar banyak orang boleh datang dan percaya kepada Yesus. Biar lewat masalah ini mereka akan dibawa untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Karena kita tahu, saudara,
roh yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, maka mereka akan mengalami hidup daripadanya, saudara. Kuasa Allah itu begitu melimpah di dalam kehidupan setiap orang yang perlu menikmati kuasa kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kembali kita lihat di sini, saudara. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa air ini adalah air daripada Allah sendiri, saudara, yang akan memberikan kepuasan bagi setiap orang, saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-14, tadi sudah kita lihat itu, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, kita mau cari kepuasan di mana, saudara? Seorang wanita yang membutuhkan kepuasan, seorang wanita yang membutuhkan kelegaan di dalam hidupnya, saudara, hanya lewat pertemuan dengan Yesus Kristus, maka dia bisa mengalami suatu perubahan yang besar. Haleluya. Bagi kita semua yang menghadapi masa-masa ini, saudara, kita tidak akan lari kepada manusia, saudara. Biar kita lari kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kepuasan di dalam kehidupan kita sekalian, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan mujizat Allah itu bekerja lewat kesaksian perempuan ini, perempuan yang sudah dipulihkan, perempuan yang sudah menikmati air kehidupan itu, saudara. Sehingga kita bisa melihat di sini bahwa oleh kuasa perkataan yang sudah mengubah dia, saudara, maka dia akan mengubah banyak orang yang belum terima Yesus datang kepada Yesus Kristus. Inilah, biar di pagi hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, biar Engkau pakai hidupku di tengah-tengah situasi keadaan yang tidak menentu ini. Biar Tuhan urapi hidup ini, supaya hidup ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Jangan kita katakan di tengah-tengah situasi seperti ini lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, saudara. Kita harus berbuat sesuatu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kita bisa melihat di dalam, mungkin kita sudah baca tadi di dalam kitab Injil Yohanes pasal 7 Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-38, 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Suatu ajakan daripada Tuhan bagi kita sekalian, bahwa siapa yang haus, baik dia datang kepadaku. Haleluya. Ambil langkah seperti seorang wanita Samaria ini, untuk dia datang kepada Yesus dan dia terima air sumber kehidupan itu, dan lewat air sumber kehidupan itu dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kita semua yang ada
dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, kita akan bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan datang. Sehingga kita percaya ya kepada Kristus Yesus yang telah memberikan kita air hidup itu untuk mengalir di dalam hidup kita, sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian ya. Percayalah kepada Tuhan ya, yang mempunyai hubungan ya dengan Dia ya. Dengan ini kita akan berbahagia dan kita akan berbuah ya. Berarti pohon yang tumbuh dekat aliran air, maka pohon ini akan berbuah, saudara ya, berbuah. Setiap orang Kristen yang hidup ya, hidup di dalam aliran surgawi, maka pastikanlah dirimu akan mencari orang-orang yang mencari berkat. Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Anda akan menjadi berkat bagi semua orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, dan engkau akan berbuah-buah. Engkau akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang di rumah kita masing-masing ada PLN ya. PLN yang tentu menjadi alat yang sungguh luar biasa bagi kita untuk kita menikmati terang benderang di dalam rumah kita ya. Ini berbicara tentang hubungan kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, saudara, maka engkau akan menikmati sungguh-sungguh ya perkara-perkara ilahi yang ajaib dalam hidup saudara ya. Engkau tidak usah khawatir, saudara ya. Engkau tidak usah khawatir. Ketenteraman, ketenangan ya, itu Tuhan akan karuniakan bagi engkau, saudara, di dalam menghadapi semuanya ini, saudara ya. Bukan saja ya perusahaan listrik negara ya, tetapi perusahaan daerah air minum, saudara ya, PDAM, saudara ya. Itu kalau kita miliki itu di dalam rumah kita ya, maka kita akan menikmati ya kepuasan ya. Ada air untuk cuci, ada air untuk minum, ada air untuk mandi, saudara ya. Nah, saudara boleh bayangkan itu kalau tidak ada itu, saudara ya, atau kalau kita tidak menjaganya ya, maka bagaikan hubungan kita dengan Tuhan itu putus ya. Berapa bulan yang lalu, saudara ya, saya pasang air ya dari kamar mandi lingkar gereja sini sampai ke sini, saudara, supaya gampang siram tanaman, saudara ya. Di dalam pipa itu, sehingga setiap desakan air itu dia mengeluarkan kotoran-kotoran, saudara, kotoran ya. Terus begitu airnya keruh, begitu airnya ya jalannya agak kecil, saudara ya, dan memang benar, saudara ya. Saya sementara lihat begitu, ternyata air itu begitu menderas, saudara ya. Oh puji Tuhan ya. Nah, puji Tuhan sampai hari ini, saudara. Kenapa? Awalnya tadi tidak dijaga, saudara ya, tidak dijaga ya, sehingga ada kotoran-kotoran yang masuk di dalam pipa ya. Waktu pipa itu dipasang, itu menjadi tersumbat, saudara ya. Nah, demikian kehidupan kita masing-masing, saudara ya. Nah, kalau kita tidak jaga kehidupan kita, maka air kehidupan itu yang mengalir itu tersumbat, saudara ya, tersumbat ya. Dan itu menghalangi air untuk mengalir dengan luar biasa, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Itu sebabnya perlu kita jaga ya. Katakan perlu kita jaga itu di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara ya. Keselamatan jiwa itu perlu sangat penting, saudara ya. Saudara, untuk mengerti cara menjaga dengan baik dan betul, terlebih dahulu kita harus tahu ya. Harus tahu apa?
tanda-tanda sungai itu di dalam hidup kita. Yehezkel 9 Kitab Yehezkel pasal 47 sudah saudara. Kita Yehezkel pasal 47 ayat yang ke-9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat, saudara ya, bagaimana Yehezkel itu bisa melihat sebuah sungai mengalir dari bait Allah, saudara ya, dari bait Allah ya, yang memberi hidup dan kesuburan kepada segala sesuatu yang disentuhnya. Ya. Waktu sungai itu bekerja ya, dia menyentuh segala sesuatu, saudara, maka kita akan bisa melihat ada kesuburan, ada sesuatu yang terjadi perubahan, saudara ya. Alkitab mengatakan dia mengalir ke laut mati dan menghilangkan unsur kematian, saudara ya. Dia mengalir ke laut mati dan menghilangkan unsur kematian. Kalau saudara dan saya di dalam hidup kita mengalir air kehidupan itu, saudara ya, maka kita akan bisa melihat ada perubahan-perubahan terjadi, saudara. Perubahan-perubahan terjadi di dalam hidup kita bagi orang-orang yang mengalami kematian, saudara. Bagi orang-orang yang mengalami kematian, saudara, kematian rohani, saudara. Dan Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa menyatakan kemuliaannya, saudara, supaya tujuan Allah itu sampai ya ke sana, membawa hidup yang berkelimpahan dan kesembuhan, dan Allah bagi negeri ini akan penduduknya. Ya. Jadi kita tahu Allah punya rencana bagi bangsa ini kita, Allah punya rencana bagi negeri kita, supaya benar-benar kita bisa mengalami satu perubahan terjadi. Ya. Itu sebabnya saudara yang dikasih, tanda-tanda bahwa sungai air hidup itu terganggu di dalam hidup kita ini, saudara ya. Kita harus mengerti hal ini, saudara, supaya air kehidupan itu tetap mengalir terus di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara ya. Nah, alirannya jadi kecil dulu, ya, bahkan kering, bahkan keruh dan tidak mengalir, saudara ya. Hati kita mulai kosong, saudara ya. Hati kita mulai kosong, hati kita mulai tawar, hati kita mulai gelisah, hati kita mulai bingung, ya, kelemahan-kelemahan mulai hidup dan dalam kehidupan kita masing-masing dan menguasai kita, ya. Saudara, perhatikanlah itu dengan baik, saudara ya. Perhatikan, ini tanda-tanda bagi kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu mulai renggang, mulai terputus, saudara. Sehingga berkat Allah itu mengalirnya tersendat-sendat, saudara ya. Berkat Allah itu mengalir tersendat-sendat, ya. Dan kuasa pertolongan Tuhan itu tidak akan bekerja di dalam hidup kita sekalian. Itu sebabnya mari, saudara, bawalah hidup kita. Kita harus menyadari bahwa air hidup itu suatu sungai yang ada di dalam hati kita, yang perlu ya kita jaga untuk dapat membawa hidup kita menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera Allah. Haleluya. Ya. Coba kita lihat di dalam kitab Yehezkel, kitab Filipi, ya. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Nah, saudara yang kekasih, jadi kita bisa melihat, ya, kita dapat memelihara hati dan hidup kita ini masing-masing, ya. Dan itu yang diutamakan, itu yang dijaga, saudara. Ya. Alkitab katakan, sekali lagi saya baca ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran hati kita itu dipelihara oleh Tuhan, ya. Hingga kita dapat melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Sebagai ayat yang terakhir kita lihat kitab Yehezkel. Kitab Yehezkel pasal yang ke-11. Yehezkel pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, kita lihat ini, ya. Dan ayat yang ke-20, ya. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama, ya. Kita bagi berdiri dan kita baca kedua ayat ini bersama-sama. Yehezkel 11 ayat 19 dan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi mereka. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka Tuhan akan berikan, ya. Sehingga mereka boleh hidup di dalam ketaatan, ya. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20 itu, saudara, ya, supaya mereka hidup menurut firman Allah dan Dia jadi Allah mereka dan kita jadi umatnya. Haleluya. Sehingga kita akan membuktikan benar-benar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang tetap menjaga dan menyertai kita, membela kita di dalam segala sesuatu, ya. Kita renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Apa yang kita alami saat ini, saudara, ya. Roh Kudus akan menolong kita, menolong dan memberkati kita, supaya kita belajar untuk mentaati setiap kebenaran firman-Nya, ya. Karena kita tahu Dia adalah Allah kita dan kita adalah umat yang digembalakannya, dan Dia tetap memperhatikan hidup kita dan menyertai kita, ya. Supaya hidup kita ini menjadi suatu kehidupan dalam satu pembaharuan di dalam hidup kita masing-masing, dan kita akan menjauhkan diri dari tubuh mereka, ya, hati mereka, dan yang keras akan memberikan mereka hati yang taat. Haleluya.
kita, saya ingin kita menyanyikan sebuah lagu ya. Pujian yang mengatakan dia asalnya dia pelihara tetapi kalau kita nyanyi dengan firman Tuhan dia menjagamu ya. Dia menjagamu. Kita bukan nyanyi sekedar saja, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu memperhatikan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Biar Roh Kudus menolong kita masing-masing. Kita minta anugerah kemudahan Tuhan di dalam setiap pribadi kita di pagi hari ini. Haleluya. Dan bagi siapapun di pagi hari ini yang sungguh merasakan bahwa Tuhan itu menjaga dia, Tuhan itu memelihara dia, sehingga dalam kehidupannya banyak orang boleh datang kepada Kristus. Pastikan itu di dalam hidup kita masing-masing, supaya benar-benar kuasa kemuliaan Tuhan itu bekerja dalam setiap pribadi kita, bagaikan air kehidupan yang mengalir dan mengalir, sehingga akan membawa dampak yang besar bagi setiap manusia. Bagi engkau yang sungguh membutuhkan bahwa penyertaan Tuhan itu indah bagi engkau, sambil menyanyi pujian ini, jangan kita memandang ke kiri kanan, tapi kita melihat pribadi kita masing-masing ya. Dan kita minta anugerah kemudahan Tuhan bagi kita, supaya benar-benar kita rasakan penjagaan Tuhan, kita rasakan pemeliharaan Tuhan, itu indah bagi kita sekalian. Haleluya. Di
indah bagi kami. Sehingga Tuhan benar-benar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa air hidup itu akan terus mengalir di dalam hidup kami masing-masing dan akan membentuk kehidupan kami menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat. Haleluya. Dan kami percaya setiap air kehidupan itu mengalir dan menjamah setiap pribadi, maka ada perubahan yang besar. Tuhan nyatakan itu di dalam keluarga kami, Tuhan nyatakan itu di dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya benar-benar kuasa kemuliaan Tuhan itu nyata bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pastikan bahwa hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kami pastikan bahwa hari ini kami bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Hari ini air kehidupan itu mengalir di dalam hidup kami, dan air kehidupan itu membawa berkat yang besar bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan bagi kasih karunia-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami di pagi hari ini. Dan kami percaya semua orang yang menikmati kebenaran firman Tuhan adalah pribadi-pribadi yang sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan dan syukur bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan berita gereja untuk 1 minggu ke depan. Jadi di hari Kamis seperti biasa jam 7:30 sore latihan untuk tim komunitas musik. Ya, dan sore harinya ibadah komunitas jam 4:30 sore. Setelah itu untuk hari Jumat ini, di hari Jumat sementara dibuka untuk pemuda remajanya, ya, tidak ada kegiatan. Dan kembali kita di hari Sabtu. Jadi untuk hari Sabtu ini ada pemberkatan pernikahan saudari kita Sela, ya, dengan Henry, dan akan dimulai acara pemberkatan dimulai jam 9 pagi, ya, hari Sabtu tanggal 21 November jam 9 pagi di gedung gereja, ya, mulai jam 9 pagi. Dan kalau ada jemaat mungkin yang bisa datang, ya, karena kemungkinan nanti ini yang datang dibatasi, ya, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kurang lebih 50 orang aja, ya. Jadi antara yang menikah ataupun yang keluarganya maupun jemaat Tuhan yang bisa hadir. Jadi sesuai dengan rapat kemarin, kesepakatan kita bahwa 50 orang, ya. Dan kembali kita ke hari Minggu untuk ibadah. Tetap kita ibadah jam 8 pagi seperti biasa. Hari ini satu kali, baik ibadah secara offline maupun ibadah online bagi mereka yang ada di rumah yang tidak bisa datang di tempat ini, ya.
Mungkin itu aja berita gereja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan Bunda? Anak minggu depan lagi. Minggu depan aja Bunda. Ya, sesuai dari pesan dari Bapak Gembala, minggu depan aja. Ya, oke. Karena itu aja, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita akan menghadiri ibadah kita sehingga kita semua bangsa kita akan puji yang bersama. dari awal sampai akhir, dan semua rekan-rekan kami yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka senantiasa. Nyatakan kuasa pembelaan, kuasa kemuliaan-Mu di dalam hidup masing-masing. Dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon anugerah Tuhan bagi kami sekalian, supaya Tuhan apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ini
bersama dengan Engkau, kami akan bisa melihat kuasa pertolongan Tuhan itu luar biasa bagi kami. Bahwa dalam tiap-tiap langkah kami bisa menemukan air kehidupan itu yang memberikan kami kepuasan, yang memberikan kami sukacita, yang memberikan kami damai sejahtera, yang memberikan kami kemenangan atas semuanya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sungguh baik bagi kami sekalian, dan penyertaan Tuhan itu indah bagi kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati setiap pribadi kami yang sedang berdiri di hadapan Engkau Tuhan, memberkati rumah tangga kami, memberkati anak-anak kami sekalian Tuhan, di dalam kehidupan mereka, di dalam menuntut ilmu. Tuhan berikan hikmat akal budi, Tuhan jadikan mereka menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang 10 kali lebih cerdas daripada anak-anak yang lain, karena kami tahu Tuhan bahwa bersama dengan Engkau kami dapat melakukan semua perkara dengan ajaib. Haleluya. Segala kemuliaan syukur bagi Bapa di surga, dan kami melangkah bersama untuk kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Kita pulang bersama dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama kita katakan, Amin.